sebelumnya di The Walking Dead. Rosita! Couple of hours before. Let's talk. Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie yang berjudul The Walking Dead. Lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya dengan melanjutkan episode 13-14 di season ke-6 yang pastinya akan sangat seru. Mengingat di video kemarin kita sudah menyaksikan tayangan yang cukup menegangkan. Tak bosan-bosan saya terus mengingatkan buat kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di season pembuka agar kalian lebih bisa menikmati tentang keseruan di film ini. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Carol yang mengarahkan Maggie untuk tetap berada di tempat itu setelah terdapat alarm tanda bahaya di gedung. Namun tiba-tiba saja, seorang pria hendak menyerang Maggie. Melihat hal itu, Carol langsung menembak pria tersebut. Tak lama kemudian, teman-teman dari pria itu pun muncul, membuat mereka berdua tergabung. Hasil keesokan harinya terlihat dari salah satu mereka tengah mengawasi kelompok Rick, di mana salah satu rekannya yang bernama Primo telah tertangkap oleh Rick yang hendak kabur menggunakan motor. Lalu dengan cepat wanita selaku pemimpin mereka kini lantas berbicara dengan Rick melalui walkie-talkie bernama Paula. Di saat itu juga Rick menawarkan pertukaran tawanan. Mendengar hal itu, Paula berkata jika itu takkan terjadi karena menukar dua orang untuk satu tahanan sangatlah tak adil. Di mana di saat itu juga Donnie mendesak Paula agar mereka segera melepaskan Primo. Karena Donnie membutuhkan Primo untuk mengobati luka lengan Donnie akibat tembakan dari Carol tadi. Hingga pada akhirnya mereka pun setuju dengan pertukaran tersebut, namun ada sedikit kecurangan dari Paula yang kini nyatanya membawa Carol dan Maggie ke tempat persembunyiannya terlebih dahulu. Di mana Paula terlebih dahulu mengikat mereka berdua serta menyumpal mulutnya. Saat mereka sudah berada di tempat persembunyian yang dimaksud, terlihat salah satu dari mereka tengah menyeret mayat satu zombie dari sana. Tiba-tiba kalung mayat zombie itu pun tersangkut di kaki Carol. Saat itu juga Carol dengan diam-diam mengambil kalung tersebut. Berbeda dengan Maggie yang berusaha membuka ikatan di tangannya itu, namun di saat itu juga Maggie mendengar suara langkah kaki, membuat ia kembali kepada posisinya. Alhasil karena situasi ini, Carol yang nampak syok kini menunjukkan gejala sesak napas. Tak lama kemudian mereka pun masuk ke dalam ruangan itu dengan membawa Donnie, namun di situ mereka tak mempedulikan Carol yang tengah kesulitan bernapas di ruangan yang sama. Hingga pada akhirnya Maggie yang panik segera meminta mereka untuk melepaskan kain yang menyumpal mulut Carol agar tidak kehilangan napasnya, membuat mereka yang sedikit tiba pada akhirnya membantu menenangkannya. Dan di saat itu juga, terlihat Carol mulai berpura-pura bisa bernapas lega kembali. Setelah itu ia mengambil kalung yang sebelumnya Carol masukkan ke dalam sakunya berliontin salib. Seketika Maggie yang melihat hal itu pun merasa heran dengan kelakuan Carol yang tak biasanya. Lalu kemudian Paula mendekati Carol guna bertanya apa yang Carol takutkan. Mendengar itu, Carol menjawab bahwa ia tak peduli apa yang akan terjadi padanya, yang mana Carol mengancam jika mereka tak boleh melukai Maggie karena Maggie tengah mengandung. Saat itu juga, Paula yang tahu seketika berkata bahwa Maggie sangat bodoh karena dia hamil dalam situasi sekarang. Mendengar perkataan dari Paula, Maggie pun mengatakan jika semua perempuan akan mati saat melahirkan, membuat para kelompok Paula yang mendengar sangat geram akan aksi jawaban yang Maggie katakan. Setelah itu terlihat Maggie dan Carol yang nampaknya telah mempengaruhi pikiran mereka yang panik akibat ketakutan jika Rick bisa menemukan mereka. Tak lama setelah itu, terlihat Donnie yang berteriak kesakitan karena Donnie merasakan bahwa lukanya itu seperti terbakar. Di saat itu juga Paula meminta Donnie untuk sabar dan mereka harus menunggu bantuan datang kepada mereka. Karena Paula sudah meminta bantuan kelompok lain untuk menghadapi Rick dalam kurun waktu 30 menitan lagi dari sekarang. Maka mendengar itu, Maggie yang berpengalaman dalam bidang medis seketika kini berkata jika Donnie tak akan bisa bertahan dalam waktu 30 menit karena darahnya semakin terkuras dan Donnie bisa mati. Di situ juga Maggie mulai mempengaruhi Paula agar mereka segera menghubungi Rick agar mereka dengan cepat melakukan pertukaran itu. Namun di situ Paula tak mau melakukannya karena mereka tak percaya begitu saja pada Rick. Merasa lukanya semakin parah. Di sini Donnie yang merasa dendam pada Carol seketika berniat membunuh Carol akibat Carol yang sudah menembaknya. Melihat kenekatan Donnie, seketika Paula pun mencoba menengahinya dan berkata jika mereka membutuhkan Carol dan Maggie sebagai perlindungan dari kelompok Rick. Namun karena Donnie keras kepala,
Di situ Donnie berpikir jika Paula telah membela Carol dan Maggie. Alhasil hal itu nyatanya membuat Donnie yang murka. Seketika memukul Paula, kemudian Donnie langsung menyerang Carol. Maggie yang melihat hal itu pun berusaha melindungi Carol, akan tetapi Paula yang tak terima akan pukulan Donnie tadi. Saat itu juga Paula segera memukul Donnie hingga tak sadarkan diri. Setelah kejadian menegangkan yang terjadi di ruangan tersebut, Maggie yang dipercayai oleh Paula jika ia memiliki informasi, dengan cepat Maggie dibawa ke ruangan lain oleh Sel, di mana Maggie kini lantas diinterogasi olehnya dengan tujuan memaksa Maggie agar bisa memberitahukan tempat tinggal Maggie. Akan tetapi Maggie yang tak mau memberitahukan apa-apa, membuat situasi pun kini seketika semakin bertambah panas. Sementara di ruangan lain, terlihat Carol yang berterima kasih pada Paula karena Paula telah menyelamatkannya serta Maggie akan aksi Donnie tadi. Di sini sedikit tergambarkan jika Carol terus berpura-pura menjadi wanita lemah dan tak tahu apa-apa guna mengelabui mereka jika Carol tidak berbahaya. Bersabarlah, bantuan akan segera tiba. Tak lama kemudian di sini Paula segera mengatakan pada Rick melalui walkie-talkie mengenai lokasi pertukaran yang hendak dilakukan. Namun di sini Paula yang berubah pikiran segera menghentikan percakapan itu dan berkata jika ia akan menghubungi Rick kembali. Melihat kegelisahan yang terjadi di antara mereka, Carol yang tak ingin kelompok Paula terbunuh. Seketika setelah itu, Carol berusaha membujuk mereka agar mereka segera melakukan pertukaran sekarang. Hingga Carol pun mulai mengarang sedikit cerita dengan mengatakan jika kelompok Xavier lah yang terlebih dahulu menahan kelompoknya dan The Xavier lah yang telah mengambil barang-barang yang telah mereka miliki. Maka alhasil berkat kejadian hal itu, kelompoknya yang murka segera membalaskan dendamnya kepada kelompok The Xavier atau Negan. Namun mengejutkannya ketika di sini Molly mengatakan jika mereka semua adalah Negan, membuat Carol yang mendengar merasa bingung. Manakah sebenarnya Negan? Hingga setelah beberapa waktu menunggu bantuan dengan cemas, setelah itu Paula langsung menghubungi Rick dan mengatakan jika ia setuju dengan pertukaran tersebut. Lalu Paula mulai memberitahukan letak lokasinya itu, meski pada dasarnya Paula harus bersikap hati-hati karena pertukaran itu takkan mudah. Berhubung Rick telah menguasai gudang senjata yang berada di markas, dan mungkin saja di saat itu juga Rick bisa membunuh mereka semua dengan cepat. Maka dari itu, kemudian Paula segera menghubungi rekannya tersebut guna segera datang secepatnya demi melindungi mereka dan melakukan perlawanan pada kelompok Rick. Lalu Paula meminta Mols untuk segera bersiap-siap untuk menetralisir situasi titik penjemputan, yang mana begitu pintarnya Carol ketika ia berhasil membuat kelompok Paula berpikir jika ia sangat lemah bahkan tak tahu cara melawan, membuat mereka meninggalkan Carol begitu saja, bahkan tidak menjaganya. Tahayal menyadari ini adalah kesempatan emas baginya. Setelah itu Carol segera melepaskan ikatannya dengan kalung salib yang telah ia runcingkan. Maka setelah berhasil, Carol pun segera bergegas menuju ruangan Maggie. Kemudian ia juga langsung membantu Maggie untuk melepaskan ikatannya tersebut. Setelah itu Carol segera mengajak Maggie untuk pergi. Akan tetapi Maggie kini berkata jika ia tak mau pergi sebelum kelompok Paula mati. Alhasil mau tak mau dengan cepat, lalu Carol dan Maggie pun segera pergi ke ruangan tempat Carol disekap tadi. Setelah itu mereka berdua pun mulai mengecek keadaan Donnie, yang mana ternyata Donnie telah mati akibat banyak kehilangan darah. Di saat itu juga Maggie memiliki rencana dengan memanfaatkan Donnie dengan mengikat di area pintu karena Donnie sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Singkat cerita, di mana saat Mols kembali ke ruangan untuk mengecek, di sini Maggie langsung membunuh Mols yang terlebih dahulu terkena gigitan oleh zombie Donnie. Tak lama kemudian Paula pun kembali ke ruangan itu, namun di sana Paula kini dibuat terkejut ketika ia melihat jika Carol telah pergi dan Donnie serta Mols telah mati. Di sisi lain, saat Maggie dan Carol tengah berjalan, mereka menemukan beberapa zombie. Lalu Carol berpikir jika Paula telah sengaja meletakkan para zombie itu untuk berjaga, namun tanpa mereka duga, di situ Paula telah menyusul mereka. Di saat itu juga Paula menembak beberapa kali sehingga pelurunya itu habis, sehingga di situ Maggie yang memiliki peluang segera meminta Carol untuk segera menembak Paula. Namun di situ Carol malah meminta Paula untuk pergi dari sana karena pada dasarnya dari awal Carol tak ingin membunuh mereka. Akan tetapi seketika kini Carol melepaskan tembakan kepada Paula. Ketika satu zombie kini menyerangnya, sontak dengan itu Sel memanggil Paula dan Molly setelah ia mendengar suara tembakan. Namun di saat itu juga Maggie telah bersiap untuk menyerangnya, dan terjadilah perkelahian antara Maggie dan Sel. Melihat hal itu, Carol langsung menembak Sel di kepalanya, yang mana ternyata di sana begitu mengejutkan ketika Paula nyatanya belum mati, dan Paula berkata jika ia telah tertipu dengan Carol dengan sifat lemahnya. Hingga di situ Carol yang nampak ragu untuk menembak Paula. Di saat itu juga Paula memanfaatkannya. Namun Carol berhasil mengalahkan, hingga Paula pun tertusuk oleh besi penjaga yang runcing bersama dengan para zombie. Lalu tak lama kemudian setelah kedagangan tersebut usai, di sini Carol pun mendengar suara panggilan dari rekan Paula yang hendak menghampiri. Lalu Carol langsung menjawab dengan berpura-pura sebagai Paula agar mereka masuk ke ruangan jagal. Alhasil di situ terlihat mereka berdua yang tengah menunggu kedatangan anggota The Xavier. Tak lama kemudian anggota The Xavier pun datang, lalu memasuki sebuah ruangan yang dimaksud.
Hingga setelah itu Carol langsung menutup pintu ruangan tersebut dengan terlebih dahulu membakarnya secara hidup-hidup tanpa rasa ampun. Hingga setelah beberapa waktu kemudian, setelah mereka berdua telah berada di pintu keluar, nyatanya di situ pun telah terdapat juga Rick dan Glenn serta kelompok yang turut bersyukur jika mereka berhasil selamat dan dalam keadaan baik-baik saja. Lalu Maggie pun turut berkata pada mereka jika semua orang yang telah menangkapnya sudah mati. Alhasil dengan itu Rick mendesak Primo untuk mengatakan di mana Negan berada. Akan tetapi, di situ Primo mengatakan jika dirinya adalah Negan, maka di saat itu juga tanpa pikir panjang, Rick langsung menembaknya karena ia berpikir jika Primo adalah Negan. Singkat cerita di mana Rick dan kelompok yang telah kembali ke camp Alexandria setelah berhasil melakukan pembantaian kepada Negan, beberapa dari mereka pun lantas langsung kembali dengan aktivitasnya masing-masing. Sementara itu Morgan yang tak ikut, nyatanya telah usai membangun sebuah penjara di bawah rumahnya yang kini turut disambangi oleh Rick dengan sedikit penjelasan kepadanya jika Morgan membangun ini karena berharap ini bisa memberikan sedikit pilihan untuk Rick agar tak membunuh siapapun yang ia sandra. Di waktu yang sama di tempat berbeda, di sini pun terlihat Rosita yang telah dekat dengan Spencer, lalu terlihat Carla yang tengah melamun. Seketika berusaha menyambangi Daryl yang telah kembali menemukan motor kesayangannya itu, sementara terlihat Abraham dan Eugene yang kini satu tim, seketika mulai pergi keluar guna mencari persediaan. Setelah beberapa waktu kemudian, di sini Dennis pun seketika menemui Daryl dan Rosita guna memberitahukan jika ia mengetahui sebuah tempat yang dimana mereka bisa mendapatkan sebuah obat dengan banyak. Lalu Dennis meminta Rosita dan Daryl mengantarkannya ke tempat yang akan ditujunya tersebut. Meski di situ mereka melarang Dennis untuk ikut dan menyarankan mereka yang akan pergi ke sana, namun Dennis tetap ingin ikut bersama dengan mereka dengan alasan ia paham dengan beberapa obat yang diperlukan. Hingga pada akhirnya mau tak mau karena Dennis memaksa, kini terlihat Dennis, Rosita dan Daryl pun segera pergi menuju apotek tersebut menggunakan sebuah mobil tua. Namun saat di tengah perjalanan mereka pun tiba-tiba berhenti ketika ada sebuah pohon yang menghalangi jalan, membuat mereka memutuskan untuk berjalan kaki akibat tidak bisa melewati halangan itu. Setelah berjalan cukup jauh guna mencari persediaan, terlihat Eugene dan Abraham yang mulai kembali akrab. Setelah kebohongan Eugene mengenai seorang ilmuwan, kini berusaha pergi ke sebuah tempat yang diinginkan oleh Eugene, di mana tempat itu terdapat beberapa mesin berat, dan Eugene berkata jika ia bisa membuat pasukan peluru untuk camp Alexandria. Mendengar hal itu, Abraham pun kini seketika lantas memuji Eugene karena kejeniusannya. Namun tak lama kemudian datanglah satu zombie dari tempat tersebut. Di saat itu juga Eugene ingin membunuh zombie itu karena ia sudah banyak belajar. Namun di situ Eugene yang terlihat terdesak hingga padanya membuat Abraham yang tak mau ambil resiko kini bertindak dengan membunuh zombie tersebut. Metal itu terjadi bukannya berterima kasih, justru Eugene malah marah pada Abraham dengan mengatakan jika ia tak membutuhkan bantuan Abraham lagi selama masa hidupnya. Abraham yang merasa kecewa pun kini seketika berubah menjadi kesal dan memutuskan untuk pulang sendirian meninggalkan Eugene di tempat itu. Kembali kepada Daryl, Dennis, dan Rosita yang kini sudah menemukan sebuah bangunan yang dimaksud oleh Dennis. Kemudian mereka bertiga pun segera masuk ke dalam sana. Sebelum itu mereka memeriksa tempat tersebut dan beruntunglah ketika mereka mendapati tempat itu aman dari para zombie-zombie, yang dimana di bangunan itu terdapat sebuah apotek kecil yang dimana obat-obatan itu masih banyak dan belum terjarah sedikit pun. Merasa ini sebuah keuntungan besar, lalu dengan cepat mereka pun segera mengambil obat-obatan itu. Tak lama kemudian mereka bertiga pun mendengar suara. Di sini Daryl yang yakin itu adalah zombie yang terjebak. Tak ayal Dennis yang penasaran di tengah kelompok yang sibuk pun seketika berusaha mencari asal suara itu. Dan di sana Dennis menemukan satu zombie wanita yang sekaligus membuatnya terpuruk ketika Dennis melihat kaki bayi yang berada di sebuah bak mandi. Singkat cerita, di mana pada akhirnya Daryl dan Rosita pun telah mengambil obat-obatan yang mereka perlukan, yang mana terlihat Dennis yang membawa sebuah gantungan nama yang bertuliskan Dennis, di mana itu adalah nama kembarannya. Saat di tengah perjalanan untuk kembali ke mobil, tiba-tiba di sana Dennis melihat sesuatu yang bisa mereka manfaatkan, yaitu sebuah kotak pendingin. Namun di dalam mobil itu ada satu zombie. Lalu Dennis segera memanggil Daryl dan Rosita untuk meminta bantuan, akan tetapi mereka yang mendengar seketika mengabaikannya karena mereka telah mendapatkan apa yang mereka cari. Alih-alih pergi, di sini Dennis yang merasa mampu seketika berusaha mengambil kotak pendingin tersebut sendirian. Dennis yang bersikap mampu malah terkena serangan zombie. Mendengar teriakan dari Dennis, Rosita dan Daryl pun segera berbalik untuk menolong. Namun di situ Dennis nyatanya berhasil membunuh zombie tersebut, yang mana akibat perbuatan Dennis yang hampir terbunuh hanya demi sebotol soda, seketika membuat Daryl kini marah. Alhasil berkat kejadian gila tersebut, Daryl yang melanjutkan perjalanan kembali terus saja menggerutu mengenai tindakan Dennis yang sangat bodoh. Hingga saat itu juga Dennis pun mulai menjelaskan kepada mereka mengenai apa yang ia lakukan. Tak sempat menjelaskan panjang lebar, tiba-tiba kini sebuah panah melesat menembus kepala Dennis membuatnya kini terjungkal tewas. Melihat hal itu, Daryl dan Rosita yang siap untuk menembak,
Yang mana pelaku dari semua itu adalah seorang pria bernama Dwight, serta kelompoknya yang telah menyandra Eugene, di mana Dwight melakukan hal itu dengan menggunakan busur milik Daryl, yang mana ternyata Dwight adalah salah satu anggota dari Xavier yang telah Daryl selamatkan sewaktu itu. Daryl yang murka namun tak bisa berbuat apa-apa karena terkepung. Di situ Dwight berbicara, jika ia masih belajar menggunakan busur ini yang mana tadinya ia akan membunuh Daryl, namun apa daya, karena tembakannya meleset, malah mengenai keberadaan Dennis. Maka dengan itu, Dwight ingin jika Rosita dan Daryl menunjukkan tempat tinggalnya itu, lalu membiarkan kelompok Xavier mengambil apapun yang mereka mau. Akan tetapi jika mereka menolak, maka mereka akan membunuh Eugene saat ini juga. Di tengah percakapan yang menegangkan, nyatanya di sana Abraham yang benar-benar belum kembali ke Alexandria dan disadari keberadaannya oleh Eugene. Dengan cepat ia pun segera memberitahukan lokasi Abraham bersembunyi kepada kelompok The Xavier, di mana Abraham yang telah berpindah nyatanya kini melayangkan beberapa tembakan. Saat itu juga Eugene, Rosita, dan Daryl yang lantas mulai memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melawan Dwight dan kelompoknya, hingga terjadilah aksi tembak-menembak antara kedua kelompok tersebut, hingga padanya Daryl dan kelompok pun berhasil membunuh beberapa orang dari kelompok The Xavier. Alhasil dengan itu, Dwight dan bawahannya yang masih selamat kini terlihat melarikan diri, hingga ketika Daryl akan mengejarnya, sontak, Rosita kini mencegahnya karena di sana Eugene terkena tembakan. Alhasil berkat kejadian yang tak terduga tersebut, setelah itu mereka pun kembali ke Alexandria dengan membawa duka, akibat penyerangan yang membuat Dennis tewas serta Eugene terluka. Sehingga cerita ketika waktu menunjukkan pagi, terlihat Eugene yang telah terbangun dari masa-masa tak sadarkan diri. Di situ juga Eugene dan Abraham pun telah kembali berbaikan, dan Eugene meminta maaf mengenai ia yang memberitahukan kelompok Dwight terkait keberadaan Abraham, karena tujuannya bukan membuat Abraham terbunuh, melainkan ia yakin jika Abraham bisa membantu mereka. Sementara di area luar terlihat Daryl dan Carol yang sedang menguburkan jasad Dennis. Lalu di situ Daryl mengatakan bahwa ia benar-benar menyesal karena ia tak membunuh Dwight ketika di hutan yang terbakar, yang menyebabkan Dennis kini terbunuh. Beberapa waktu setelah duka yang didapati oleh kelompok, terlihat Tobin yang mencari keberadaan Carol, kini mendapati sebuah pesan dari Carol yang berisikan tentang keputusan Carol yang kini pergi meninggalkan mereka di camp karena ia tak bisa membunuh siapapun lagi. Karena selama ia bersama dengan orang-orang yang disayang, maka ia diharuskan untuk membunuh. Jika ia tidak membunuh, maka ia akan kehilangan orang-orang yang disayanginya. Hingga film The Walking Dead season 6 episode 13-14 pun kini selesai.